Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang seluruhnya sahabat PKS Legislative Corner yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa saling berdiskusi, membagi apa sih yang sudah dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama ini, terutama di akhir pekan ini kita dihadapkan dengan isu yang paling sangat strategis terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang tidak hanya direspon oleh kalangan organisasi masyarakat, tapi juga sampai dengan purnawirawan dan masyarakat luas tentunya merespon isu terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Seperti tagline kita sebelumnya PKS Legislative Corner yaitu membahas isu dari sudut yang pas. Kita hari ini alhamdulillah sudah kehadiran tamu spesial yaitu kita bersama Dr. Mulyanto M.Eng, anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjadi anggota panja dari RUU Haluan Ideologi Pancasila. Assalamualaikum, apa kabar Pak Mulyanto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Erlanda. Iya, gimana nih keadaannya kemarin kita sama-sama ketahui Pak Mul, posisinya kan RUU HIP ini lagi ngehits banget ya Pak ya, di kalangan masyarakat seperti itu Pak ya. Dan iya, Bapak sebagai salah satu anggota panja dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentu memiliki pandangan, sikap seperti itu ya Pak ya, yang sudah dilakukan selama ini ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Ya. Tapi kita tunggu dulu Pak, nggak kita bahas sekarang karena kita coba untuk bisa membacakan dulu profil daripada Pak Mulyanto kepada masyarakat yang sudah bergabung di sini. Karena kita disaksikan oleh masyarakat mulai dari Sabang sampai dengan Merauke yang bisa diakses langsung melalui Facebook dan juga YouTube Live. Saya bacakan profilnya. Nama beliau adalah Dr. Haji Mulyanto M.Eng, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1963, Dapil Banten 3, ya. Ini untuk wilayah pemilihan Tangerang, Kabupaten Tangerang dan juga Tangerang Selatan. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 itu fisika di Universitas Indonesia, S2 di Tokyo Institute of Technology, S3 di Tokyo Institute of Technology. Riwayat pekerjaan beliau adalah selama ini beliau adalah seorang birokrat dan juga profesional di Batan sebagai staf ahli Mentan juga pernah, di Deptan juga pernah, di PT Pertani atau di BUMN, Kemenristek, dan juga Perum Jasa Tirta 1. Dan beliau juga memiliki riwayat organisasi ini sang hijau hitamnya ya, sang hijau hitamnya PKS ini ya di organisasi HMI. Ya, dan juga resimen mahasiswa UI, ICMI Orwell Jepang, Atomic Energy Social Japan, alumni Lemhanas, dan juga beliau pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10, PPSA 15 Lemhanas Republik Indonesia. Tentu bagi Bapak Ibu yang menyaksikan pada siang hari ini, khususnya untuk wilayah Banten pasti sudah tidak asing lagi mengenal siapa Dr. Mulyanto ini. Beliau juga wakil ketua fraksi bidang Inbang yang berada di Komisi 7 dan juga sebagai anggota panja di Badan Legislatif. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita insya Allah selama 60 menit akan membahas terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kita coba untuk bisa memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa hampir sepekan ini kita disibukkan dengan isu yang paling hits terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Menariknya, sudah hampir 75 tahun Indonesia merdeka, RUU ini baru keluar, seperti itu. Dan RUU ini pada saat keluar, dan ini menjadi usul inisiatif DPR, ada berapa hal isi dari RUU ini yang tentunya mungkin bertentangan dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ada peristilahan Pancasila yang diperas menjadi Trisila, Ekasila, dan sebagainya. Dan juga ada konsideran menimbang yang tidak masuk di dalam terkait konsideran TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 terkait larangan penyebar luasan ajaran komunis, Marxis, dan Leninisme. Tentunya kita akan coba mengupas ini secara tuntas melalui narasumber kita, Pak Mulyanto. Tapi sebelumnya kita ingin coba melihat dulu
video yang sudah kita himpun terkait dengan perjuangan PKS di DPR RI. Baik, kembali lagi bersama kita di PKS Legislative Corner ya. Seperti topik hari ini tentang RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila untuk siapa? Sudah bergabung bersama kita Bapak Ibu sekalian, Dr. Mulyanto M.Eng, anggota Badan Legislasi dan juga anggota Panja fraksi PKS DPR RI. Kita langsung mulai diskusi pada siang hari ini. Pertanyaan pertama ini Pak Mulyanto, mungkin bisa dijelaskan ke publik secara luas karena banyak yang tidak mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang DPR mengusulkan RUU HIP ini sebagai inisiatif DPR, seperti itu, Pak Mulyanto. Bisa dijelaskan? Gimana? Aduh, maaf ini. Oh iya, kecepatan. Ya, mohon maaf. Ya, apa yang melatar belakangi DPR itu mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sebagai inisiatif DPR, Pak Mul? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi begini, yang saya tangkap ini di dalam pembahasan awal Panja, itu kan ada di bagian juga konsideran ya, konsideran menimbang. Di situ dilihat ada kalimat-kalimat yang menjelaskan latar belakang. Jadi sebenarnya yang utama adalah dianggap bahwa sampai hari ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Karenanya dari awal pedoman ini RUU ini bernama RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Kan kita juga tahu pada saat era reformasi TAP MPR nomor 2 tahun 19 berapa itu? 94 ya, tentang P4 itu kan dihapuskan. Sehingga dianggap bahwa tidak ada regulasi peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam rangka pembinaan haluan ideologi Pancasila. Walaupun terus terang ini kontroversial karena juga sebagian pendapat menyatakan bahwa undang-undang TAP MPR yang lain kan masih ada, seperti TAP MPR tentang etika kehidupan bernegara. Jadi itu latar belakangnya. Karena dianggap belum ada cukup peraturan yang memadai, maka mari kita susun peraturan regulasi yang kira-kira bisa untuk mengisi kekosongan itu. Kira-kira itu latar belakangnya. Oke, baik. Tentu kan yang menjadi tanda tanya, kenapa baru sekarang gitu ya Pak Mul ya? Karena kan sudah hampir 75 tahun kita merdeka dan selama ini pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu juga sudah sangat melekat di ingatan publik. Artinya
tanpa harus ada RUU ini kan juga sebenarnya tidak masalah ya, seperti itu ya Pak Mulyanto ya? Ya, memang begitu. Jadi memang kita juga memandang seperti itu. Memang urgensinya itu tidak terlalu kuat. Karena Mhm. ini kan dirasakan munculnya keinginan untuk membuat RUU ini karena dianggap TAP MPR tentang P4 itu kan dihapus. Gitu. Hmm. Jadi untuk menggantikannya Iya, iya. dibuatlah. Meskipun sebenarnya tadi saya bilang ada TAP MPR lain tentang etika kehidupan bernegara. Dan juga Mhm. sebetulnya yang kita pahami bersama, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kan terejawantahkan di dalam pasal-pasal batang tubuhnya. Jadi sudah Iya. built-in di Mhm. dalam batang tubuhnya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah perlu nilai-nilai Pancasila ini, apalagi dengan judul haluan ideologi Pancasila, bukan pembinaan haluan ideologi Pancasila, dibuat dalam bentuk undang-undang. Nah, itu jadinya kontroversial yang paling pertama. Hmm. Baik, baik. Eh, makanya kan kemarin kita sempat mendengar bahwa sebelumnya diusulkan di Prolegnas Ya, itu dengan nama pembinaan haluan ideologi Pancasila, kemudian berubah menjadi betul. haluan ideologi Pancasila, seperti itu ya Iya, Pak Mul ya. betul. Mungkin juga ini mempertimbangkan masukan dari fraksi-fraksi seperti itu ya Pak Mul ya. Hmm. Mungkin sejauh ini pada saat pembahasan itu DPR maksudnya terutama di badan legislasi kan sudah pernah ini ya Pak Mul ya, berapa kali mengusulkan DIM seperti itu ya. Mungkin Betul. pada saat itulah berubah ya nomenklatur yang sebelumnya pembinaan haluan ideologi Pancasila menjadi haluan ideologi Pancasila. Apa benar seperti itu Pak Mul? Nah, itu saya yang terus terang dari awal tidak menangkap itu. Saya nggak ngerti perubahannya ada di mana ini. Terus Oh, terang aja. iya. Saat kapan itu perubahannya terjadi? Ya. Wah, Saya jadi terus terang tidak begitu ngeh. Ya. Saya ikut berarti ini kurang gitu bisa menangkap. Tiba-tiba, hmm, oh ada perubahan ya. iya, iya. Udah nanya teman-teman yang lain satu panja belum ada jawaban yang jelas gitu soal ini. Mhm. Selanjutnya Pak Mul, selama Pak Mul menjadi anggota Panja ya, menjadi anggota Panja dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tentunya kan menemukan beberapa pasal-pasal yang dianggap kontroversi, sehingga itu dirumuskan dalam pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sehingga kita secara tegas menyatakan bahwa kita menolak uh, dengan catatan RUU ini untuk kita bisa terima sebagai usul inisiatif sebelum beberapa pertimbangan catatan PKS ini masuk di dalamnya. Menurut Pak Mul, apa yang menjadi pasal-pasal kontroversi di dalam RUU HIP ini, Pak Mul? Ya betul. Jadi begini, Hmm. ini kan terus terang dari segi proses pembahasan RUU ini dalam suasana yang tidak kondusif, agak Hmm. tergesa-gesa ya, di dalam suasana pandemi COVID juga. Oke. Kemudian juga menyerap aspirasinya belum maksimal, hanya dari beberapa pakar saja dilaksanakan serapan aspirasinya. Lalu kemudian Hmm. kita bahas langsung di panja. Jadi dalam suasana COVID tergesa-gesa, ada suasana seperti ini. Udah kita serahkan saja, diketok dulu lah inisiatif Hmm. DPR, nanti penyempurnaannya di pemerintah. Nah, di sinilah Hmm. titik awal kenapa teman-teman di PKS maupun beberapa anggota partai lain ya, ini Hmm. keberatan membahas terlalu cepat. Mengapa? Karena ini bukan sembarang RUU. Ini RUU yang syarat secara ideologis, itu yang pertama. Hmm. Jadi karena ini sangat syarat ideologis, kita jangan tergesa-gesa, pelan-pelan lah, gitu kan. Iya. Nah, ketika mulai kita membahas secara lebih perlahan, maka kita merasakan banyak sekali pasal-pasal yang ini sangat mendasar dan kontroversial. Hmm. Ruh yang paling utama yang bagi kami ini, yang kita PKS itu merasakan bahwa di dalam undang-undang ini, RUU ini, ruh sila ketuhanan yang Maha Esa, agama, ini terdegradasi, terdowngrade, Hmm. ya, terjadi pengurangan atau penurunan makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini Hmm. tercermin dalam banyak pasal. Sehingga, waduh ini terlalu berat menegasikan ketuhanan yang Maha Esa. Konkretnya, yang pertama adalah misalnya di
pasal 7 terkait dengan ciri pokok. Apa ciri Ciri pokok pokok yang ditulis di Pancasila. sini? Iya, Ciri iya. pokok kalau di ideologi Pancasila adalah Oh iya. keadilan sosial, keadilan dalam makna material, ya kan? Oke. Secara Mhm. sosial. Dari mana muncul bahwa ciri pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial? Ini kan Mhm. kita bertanya, kita menanyakan PKS itu. Karena yang kami tahu pasal 29 ayat 1, negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Terdegradasikan kata ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu yang kami lihat. Yang kedua dilanjutkan di pasal 7 juga ya, ayat berikutnya, bahwa Pancasila itu dapat diperas menjadi 3 Hmm. trisila. Yang pertama kita lihat, trisila isinya apa? Yang sila ke-1, sila kedua, sila ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Sekali lagi, mendegradasi makna ketuhanan yang Maha Esa. Padahal perdebatan terkait Ketuhanannya itu sudah selesai ya, Pak Mul ya? selesai. Ketuhanan Iya, yang berkebudayaan kan maknanya sangat dahsyat, sangat berbeda dengan ketuhanan yang Maha Esa. betul. Ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan dalam bingkai budaya. Ketuhanan yang tumbuh dalam sebuah sistem budaya. Ketuhanan yang dipersepsikan oleh manusia, bahkan yang dibuat oleh manusia sebetulnya. Tafsir Mhm. ketuhanan yang berkebudayaan. Beda dengan tafsir ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah memahami tafsir ini dan kita sepakat. Ya kan? Iya, Apalagi ketika diperas lagi menjadi satu sila, eka sila, hilanglah ketuhanan, ya kan? betul. Jadi Karena kan banyak persoalannya, ya, ya, persoalan mendasarnya adalah sila mhm, ketuhanan yang Maha Esa itu terdegradasi, ternegasikan, di downgrade, di-downgrade, sehingga betul. hilang secara keseluruhan. Nah itu Iya, pasal-pasal utama. Di samping di pasal-pasal yang lain ada pasal yang mendudukan agama ya sejajar dengan etika, dengan rohani, dengan spiritual. Nah itu. Jadi agama dan ketuhanan yang Maha Esa ini secara umum terdegradasikan di dalam undang-undang RUU ini. Dan di wah, mana itu semua adalah sebuah konsensus nasional yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di amandemen terakhir keempat adalah sebuah dokumen yang tidak boleh diubah oleh kekuatan apapun, kan begitu. Jadi iya, iya, akhirnya itu ya kontroversialnya terlalu berat. Itu yang benar. kami rasakan karenanya PKS pada saat pleno balik, karena ini kan tergesa-gesa, jadi pleno balik Iya, itu nggak jelas ini pleno atau bukan nih. Sehingga kita iya, iya, tidak menyiapkan pandangan mini fraksi, jadi hanya lisan saja. Ya lisan, betul. kita menjawab keberatan-keberatan kita, kita dianggap menerima dengan catatan. Padahal kita sama sekali tidak begitu. Kita menolak. Akhirnya kita buat 2 hari kemudian pandangan mini fraksi kita. Ya, Dan pandangan mini fraksi PKS kita, ya. dan PKS benar ya Pak Mul ya, sudah paling tidak sudah 2 kali mengajukan keberatan terkait Iya, dengan usulan itu dan kita iya, coba untuk bisa mengubah, sesuai dengan, masukan daripada fraksi, tapi, iya. sepertinya tidak ada perubahan seperti itu ya Pak Mul ya? Ya, pada saat terakhir itu kan, pada saat pleno di balik kan kita menyampaikan lagi berbagai Mhm, usulan-usulan kita, ya kan? iya, Kita menganggap setelah sidang terakhir itu ada ruang untuk mhm, memperbaikinya, ya kan? Makanya kita iya, tidak menyampaikan pandangan mini fraksi kita. Setelah kita tunggu, ternyata tidak ada perbaikan. Maka kita sampaikanlah pandangan mini fraksi kita. Pada tanggal, saya masih ingat itu 22 April kan, itu tertulis bahwa kita menolak tanggal 2 iya. April. Oke Pak Mul. Karena kita Iya, tidak karena tanda tangan di draft itu. iya betul, karena menarik sekali ini ya, karena terkait pasal 7 ini yang menjadi, akhirnya banyak organisasi masyarakat ya, organisasi Islam itu yang merespon, ada dari kalangan NU, Muhammadiyah, MUI, dan juga dari, eee, sampai sampai dengan para purnawirawan TNI dan Polri, itu juga memang, sangat menyesalkan kenapa harus ada seperti itu. Betul, Ada bahkan saya a tambahkan, itu iya, teman-teman dari Ormas Rumah Pancasila, Pemuda oke, Pancasila, saya oke, dapat informasi kemarin dari mhm, Bapak Sekumui, Pak Dr. iya, Anwar Abbas bahwa PGI dan mhm, KWI
juga menolak RUU Oke. ini. Jadi dari umat agama lain pun menolak. Iya, baik. Karena alasannya kalau Pancasila dimaknai dengan tafsir yang ada di dalam RUU itu, wah nanti repot lagi hubungan antara umat beragama ini. Iya, iya, benar, Mereka jadi setuju sekali. menolak, ya, bukan hanya umat Islam, yang lain Iya, pun iya. menolak. Iya. Ada nggak perdebatan secara konstitusional pada saat itu, Pak Amul? Ini kan terkait dengan yang diperas Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, padahal itu perdebatan melalui pidatonya Bung Karno mungkin diserap tanggal 1 Juni, dan memang kan ini kan ada ya apa ya, dalam sejarah itu 1 Juni, tanggal 22 Juni dan juga tanggal 18 Agustus yang akhirnya menjadi draft final yang sampai dengan sekarang itu kita temui Pancasila yang hari ini kita kenal, itu 5 sila itu di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya ada nggak waktu itu gimana ya pergulatan di balik seperti itu Pak Mul ya? Maksudnya Iya. terutama dari teman-teman PKS pada saat itu ya. Sejak Kita kan awal menolak. langsung nolak ya, langsung menolak Jadi ya kita gitu ya Pak Mul ya. baca pasal itu, dulu namanya pasal 6 ya. Kita baca itu, kita juga lihat penjelasan. Di sini dijelaskan, di dalam penjelasan RUU itu adalah bahwa RUU ini didasarkan pada Pancasila 1 Juni. Makanya di penjelasan kita tolak. Kita ingin diubah penjelasan itu. Jangan menulis Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian karena itu alhamdulillah bisa dicoret. Iya. Implementasinya juga harus dicoret kan, kita menganggap begitu, kita minta demikian. Implementasinya ada dalam pasal, yakni pasal tentang ciri pokok, ya kan? Trisila dan Ekasila. Dialektikanya kurang luas, yang jelas kita sudah menolak, gitu, karena sudah clear ini, ya kan? Iya. Itu terbawa terus sampai akhir bahwa tidak terakomodasi keinginan kita. Sebenarnya itu. Baik, terima kasih Pak Mul. Ini kita coba untuk menyapa teman-teman yang hari ini sudah langsung menyaksikan kita di Facebook dan juga di YouTube. Dan teman-teman juga bisa, Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan komentar atau pertanyaan. Ya ini seperti Mas Mardani Roy, PKS di hati katanya ya. Dan komentar-komentar seperti ini kita akan coba untuk bisa angkat di dalamnya. Ya ini juga dari Ibu Ida Nursanti mengatakan alhamdulillah PKS memang mantap katanya seperti itu ya. Keren. Mantap sekali. Ini Pak Muhajir Muhsin Taha juga mengatakan lanjutkan PKS. Artinya alhamdulillah gebrakan daripada PKS ini untuk menolak RUU HIP ini itu ternyata banyak sekali yang didukung oleh masyarakat luas seperti itu Pak Mul. Ini juga dari Mas Dimyat Muksit ya. Ini hashtag muda berdedikasi tinggi, muda bersilara bergaya berdaya. Oh ini ya sebagai hashtag ya untuk masa depan Indonesia. Ini juga dari mana ini? Abinya Nasyanaya. Assalamualaikum, keresak menyimak ya. Selamat siang Mas Abinya. Dan juga nanti kita akan coba tampilkan lagi terkait dengan komentar-komentar pertanyaan yang bisa langsung diberikan kepada Pak Mulyanto. Beliau adalah anggota Panja fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kita break dulu Pak Mulyanto, kita saksikan video berikutnya yang sudah dipersiapkan. Kalau kita telah lanjut Bang Karni tentang masalah perencanaan pembahasan rancangan undang-undang HIP ini, banyak sekali konsep ketuhanan yang digunakan. Tentunya ini dibaca masyarakat. Masyarakat nggak diam kalau bicara tentang ketuhanan, ya, menyangkut ideologi. Ada kepentingan lain untuk dapat menyisipkan keyakinan ketuhanan yang di luar dari maksud Pancasila. Coba kita lihat, perhatikan, kita lihat satu-satu. Ada konsep ketuhanan yang Maha Esa, terdapat di pasal 1 butir 2, pasal 8 huruf F. Yang kedua, ada lagi masyarakat Pancasila yang berketuhanan, terdapat di pasal 1 butir 10. Yang ketiga, selanjutnya digunakan istilah ketuhanan. Ditulis huruf kecil tanpa prasaya Maha Esa, terdapat di pasal 3 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1. Ada pula konsep berketuhanan terdapat pasal 4 huruf B. Ada lagi yang ditanya Bang Karni tadi, ya, konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Ini cerita apa lagi nih? Ya, semua ditulis dalam huruf kecil terdapat di pasal 7 ayat 2.
Kemudian ada konsep Tuhan yang Maha Esa menjadi pasal 12 ayat 3 huruf A dan huruf D. Bang Karni dan hadirin sekalian, banyaknya konsep ketuhanan dalam rancangan undang-undang HIP ini dianggap sudah jauh melenceng dari Pancasila 18 Agustus 1945. Kita tahu bahwa Pancasila sudah menjadi norma dasar, sumber dari segala sumber hukum. Ya, kalau kita merubah, ya, menurunkan menjadi undang-undang, hanya akan menjadi Pancasila sebagai norma biasa. Lantas siapa sebenarnya Bang Karni? Siapa sih yang punya pemikiran ini? Kita harus tahu siapa yang benarnya punya proyek menjadikan Pancasila nggak sakit lagi nih, siapa? Biar clear. Siapa yang sebenarnya punya kerjaan melumpuhkan Pancasila secara pelan-pelan? Inilah yang membuat umat Islam geram. Gak main-main nih Bang Karni. Dan saya yakin Bang Karni ngambil judul ini juga karena geram sebenarnya. Ini perasaan saya. Ya, itu dia video dari Habib Abu Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi 3 DPR RI dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang secara lantang menyampaikan terkait dengan kegusaran beliau melihat terkait dengan RUU HIP ini di salah satu televisi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali kepada Pak Mulyanto ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Mulyanto. Setelah kita menyaksikan gambar tadi, ternyata publik juga nggak terlalu yakin dengan sikap PKS. Terkesan bahwa PKS ini nggak konsisten gitu. Karena awalnya menerima RUU HIP dengan catatan, namun kini menolak seperti itu. Padahal esensi kita pada saat itu, saya ingat betul, dan mungkin juga sudah tersebar di media bahwa selama ini jauh dari sebelum kontroversi ini berkembang liar di masyarakat, PKS memang salah satu partai, satu-satunya partai yang pada saat itu bersuara keras terkait dengan RUU HIP ini ada masalah seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mulyanto? Iya betul. Tadi saya bilang, jadi sejak awal kita itu setelah melihat dengan teliti, kita lihat nggak bisa buru-buru ini. Kita betul-betul harus kritik yang mendasar. Bahkan kalau perlu masuknya kita buat tertulis. Maka ada proses pemasukan itu kita buat secara tertulis. Pasal-pasal yang bermasalah. Itu kan. Nah, itu tidak bisa masuk berapa kali rapat kan. Sampai berujung tadi pada saya bilang apa yang disebut dalam tanda kutip rapat pleno balek yang terakhir. Nah, itu kadang-kadang kan kita karena terburu-buru dengan forum yang virtual, ini apa benar ini adalah pleno balek yang terakhir, pleno balek panja udah selesai gitu. Karena apa? Ya tadi pimpinan sidangnya adalah ketua panja, laporan ketua panja dilakukan oleh yang sama. Ini kayak jeruk makan jeruk kan, sehingga nggak jelas ini rapat apa gitu. Dan juga anggota atau ini perwakilan fraksi tidak membuat pandangan milik fraksi karena belum siap menghadapi pleno ini. Nah, katanya kita menolak di situ dengan berbagai catatan-catatan. Di dalam notulen kelihatan kan banyak sekali catatan dari kita. Sebenarnya kita itu menolak, bukannya menerima. Kita menolak. Nah, karena berbagai catatan kita itu kita menolak dan tidak dimasukkan sama sekali catatan kita, maka kita menjadi yakin penolakan kita. Karenanya kita tulis di dalam, pertama di dalam pandangan mini fraksi tanggal 22 April itu. Dengan ini pandangan kita menolak tanda tangan. Selesai menyerahkan itu, ketika keluar draftnya, draft RUU-nya, kan udah banyak yang tanda tangan tuh. 46 halaman, tanda tangan, paraf satu-satu kan. Perwakilan kita tidak menandatangani itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat di Bamus, kita minta ditolak. Ini tidak diteruskan ke paripurna. Ya kan? Itu yang ketiga. Terakhir, di paripurna sendiri, kita menolak. Ya kan? Pada saat, karena ini lagi yang juga tergesa-gesa. Di paripurna itu, tidak ada pandangan masing-masing fraksi. Karena cepat udah diserahkan aja pandangan masing-masing fraksi itu. Pandangan kita yang tertulis jelas menolak. Karena nggak ada waktu kan, kita interupsi. Karena kan nanti khawatir dianggap ini adalah aklamasi menerima. Tidak, ini kami menolak. Maka kita interupsi melalui mic. Di mic itu kan di mute semua. Mic nggak bisa berbunyi. Maka mic dimatikan ya? Pak Mulyanto pada saat itu mic-nya dimatikan ya? Iya, pada saat PKS mengatakan bahwa kita menolak RUU HIP ini, terus
ada insiden mati ya seperti itu ya, Pak Mulyanto? Sehingga Pak Buhori kan berdiri, bahkan maju ke depan. Kami menolak. Nah, jadi Waduh, ini sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi iya, kurang jelas. Nggak fair kan, sepertinya itu tidak jelas. Mana partai-partai yang menolak di pleno, mana yang menerima, kan nggak ada. betul. Harusnya kan jelas, yang menerima sekian fraksi, yang menolak sekian fraksi, kan gitu ya. Saya ada melihat itu Pak Mul, di Ya, postingannya Pak Mul ya, dan juga itu sempat dijadikan gambar atau meme seperti itu, bahwa Pak ya, Mul juga memposting gambar ada PKS nggak ikut ya terlibat dalam tanda tangan, termasuk Partai Demokrat juga nggak ikut ya di dalamnya, betul. tapi partai lain semua ngikut ya. Itu Ya, pada saat itu konteksnya mungkin banyak sekali publik yang nggak mengetahui posisinya sebenarnya siapa sih yang benar-benar menolak RUU HIP ini. Tapi faktanya pada saat itu Pak Mul, kenapa Pak Mul? Pak Mul iseng-iseng atau seperti apa sih? Lempar perlihatkan ke iya, publik bahwa karena PKS nggak tadi arah seperti itu. ada anggapan bahwa PKS itu menerima dengan catatan tidak. Itu bukti atau autentik ya, bahkan buktinya banyak sekali. Ada 3 paling tidak buktinya. Bukti yang pertama, kita tidak tangan di dalam naskah draft RUU. Bukti yang kedua adalah di dokumen pandangan mini praksi 22 April. Bukti yang ketiga adalah pandangan final akhir fraksi di paripurna tanggal 12 Mei kan. Itu ada 3 tanda tangan semua. Buktinya kita menolak. Ada 3 bukti kita menolak itu. Oke, Jadi siap Pak sangat Mul. clear saya rasa. Mantap sekali Pak Mul. Ini apakah dari teman-teman Facebook live dari PKS DPR RI ini dan juga YouTube, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita naikkan? Dari Mas Yoni Hidayat, PKS harapan terakhir, hampir saja Pancasila dirampok orang untuk PKS, untung mungkin ya, atau untung PKS Ronda. Salam PKS Kabupaten Sukabumi dari Mas Yoni Hidayat. Ada juga dari Mas Dadang Syuhada yang mengatakan bahwa semoga PKS selalu istiqomah dan membela Pancasila. Dan juga mungkin ada yang lain. Oh, tadi dari YouTube ya. Ini masih Mas Dimyat ya. Kita sudah ngalah hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, bukan 22 Juni atau 18 Agustus. Mbok, ya jangan menafsirkan Pancasila secara maunya ya, kelompok atau golongan lewat RUU seperti itu. Ada lagi mungkin dari yang lain? Pertanyaan? Ini juga masih mengatakan bahwa saya yakin PKS komitmen dengan hashtagnya berkhidmat untuk rakyat dan sebagainya. Kita coba untuk bisa kembali kepada persoalan RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila. Kita ketahui bahwa sebenarnya PKS kan banyak ini tanda kutip ya Pak Mul ya. Orang melihat PKS ini dianggap radikal, dianggap yang tidak NKRI banget. Padahal selama ini PKS itu di kegiatan fraksi, ke agenda tahunannya, itu yang menurut saya salah satu fraksi yang memang sangat konsisten dan sangat negarawan, itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme seperti itu. Seperti kita pidato Bung Karno, dan juga kita ada memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan sebagainya. Dan juga memang PKS selama ini memang ini ya Pak, mungkin bisa disampaikan Pak Mulyanto bahwa PKS memang sangat konsisten membela dalam konteks kenegaraan seperti itu ya, terutama apabila ada yang memang coba untuk bisa mengganggu terkait dengan yang axiological hierarchy of norm kita yang sudah sepakat bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi harga yang mati dan tidak boleh diubah. Justru kalau seandainya ada perubahan, PKS akan langsung bertindak. Mungkin seperti itu ya Pak Mulyanto ya? Iya, betul. Kita itu dengan NKRI itu, dengan Pancasila itu sudah sudah menyatu. Saya ambil contoh satu bukti yang konkret. Pada tahun 2002, amandemen dilakukan yang keempat. Ya kan? Waktu itu PKS bergabung dengan fraksi reformasi. Ya. Melalui pimpinan fraksi reformasi, kita mengusulkan bab terkait bentuk negara adalah sebuah pasal yang tidak boleh berubah. Di amandemen itu ada satu klausul seperti itu terkait dengan bentuk negara NKRI, itu adalah pasal yang tidak boleh berubah.
itu diusulkan dari fraksi kita, dipimpin oleh ketuanya waktu itu Amin Rais kan, fraksi reformasi. Akhirnya disepakati secara aklamasi, NKRI bentuk negara nggak boleh berubah. Makanya jangan heran kalau muncul kemudian ada jargon NKRI harga mati. Apa maksudnya harga mati? Bahwa bab terkait dengan bentuk negara tidak boleh berubah, harga mati. Sebenarnya itu adalah usul dari PKS yang pertama. Jadi kalau dikatakan apakah PKS ini adalah radikalis, ya silakan aja lihat dari sudut mana radikalismenya. Ketika misalnya tentang tanda Pancasila ini diganggu, tafsir Pancasila diganggu, ya kan, sehingga menyebabkan nanti itu karena Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ini adalah dokumen yang tidak boleh diubah. Berarti kan kita sudah mengubah pembukaan, suatu gerakan revolusi yang menjadi dasar batang tubuh pasal-pasal pembentukan NKRI. Merubah Pancasila, merubah pembukaan, berarti sama juga ingin meruntuhkan bangunan Indonesia. Kita di depan menolak itu. Nah, ini kan sebuah nilai kebangsaan yang sangat kuat bagi PKS. Jadi seperti itu, Mas Erlanda. Kita tetap berjuang untuk mengawal Pancasila ini. Ya, saya karena ini Pak Mul, alhamdulillah karena kesempatan ini akan sangat terlihat positioning PKS itu dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga nilai-nilai dasar core value-nya daripada pendiri negara, founding fathers dan juga founding mothers ini sangat terjaga. Dan PKS sebagai salah satu partai yang sangat konsisten untuk menolak terkait dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Ini kita kembali mengajak kepada seluruh netizen yang sudah bergabung baik melalui Facebook dan juga YouTube yang ingin bertanya bisa langsung komentar di kolom di bawahnya, nanti kita akan naikkan. Ini seperti Mas Yoni Hidayat, pertanyaan saya, Undang-Undang HIP itu ditunda atau dihentikan? Ada sebuah kekhawatiran mereka menunda untuk mengesahkan. Contoh seperti hasil Pilpres yang disahkan malam-malam, seperti itu. Jadi ini karena terkait ini Pak Mulyanto, pertanyaan Mas Yoni Hidayat ini juga banyak yang orang di publik itu terutama beranggapan ini memanfaatkan situasi pandemi COVID. Banyak yang dikejar buru-buru, cipta kerja, RUU haluan ideologi Pancasila seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Mulyanto? Ya itu betul, saya pun merasakan begitu. Berbagai pembahasan terkait Omnibus Law, HIP ini, ya kan, ada kesan jadinya tuh seperti terburu-buru. Pada masa reses, kita masih ikut membahas, ya kan? Padahal reses kan harus kita gunakan untuk ke dapil, ya kan? Dan harus cepat-cepat selesai dan sebagainya. Padahal konsentrasi kita, fokus kita menangani pandemi COVID ini. Jadi memang ini koreksi ya dari masyarakat kepada kita di DPR ini. Harus kita memperhatikan betul aspirasi masyarakat. Jangan terlalu terburu-buru. Jadi terkesan ini nanti, waduh DPR ini cuma jadi stempelnya pemerintah ya. Ada order dari pemerintah, kita jalankan cepat, baik laksanakan Pak Pimpinan, gitu kan. Ini nggak bagus ini. Kita harus lembaga yang mandiri. Kita nilai, memang kita harus bekerja, namun juga kita bekerja secara proporsional dan profesional. Jangan tergesa-gesa, firm kita dari segi kualitas, kan gitu. Jangan terburu-buru nanti juga ditolak masyarakat atau dibawa lagi ke MK. Habis uang kita untuk legislasi ini. Betul, betul sekali Pak Mulyanto. Makanya kan ini pertanyaan Mas Yoni ini kan selaras dengan fakta di lapangan bahwa Presiden sudah melalui Menko Polhukam, Pak Prof. Mahfud MD juga sudah menyikapi ini dan minta untuk RUU ini di-drop dulu seperti itu ya, Pak Mulyanto ya. Menurut Pak Mulyanto, ini bagaimana nasib RUU haluan ideologi Pancasila ini ke depan? Seperti itu Pak. Ya. Apa benar di-drop terus mungkin nanti dilanjutkan kembali atau memang dicabut secara total seperti itu Pak Mulyanto? Sehingga nggak dilakukan pembahasan lagi. Betul. Ini kan begini positioningnya ya. Pertama ini kan RUU inisiatif DPR. Dan diketok secara resmi di paripurna. Tok, sah sebagai inisiatif DPR. Nah, lazimnya protap RUU inisiatif DPR adalah setelah diketok langsung dibawa, diserahkan kepada pemerintah. Ya kan? Pemerintah. Dalam hal ini Presiden.
Maka Presiden selanjutnya membuat surat Presiden, Surpres, yang berisi memerintahkan kepada menteri tertentu yang dipandang layak untuk mewakili Presiden membahas bersama-sama dengan DPR. Dan sekaligus memerintahkan agar menteri yang dipandang layak dan pantas itu menyusun DIM, daftar isian masalah. Setelah itu barulah, setelah lengkap DIM-nya ada, diserahkan kepada DPR, lalu mulailah rapat panitia kerja yang pertama untuk membentuk panitia kerja RUU Haluan Hidup Pancasila yang anggotanya dari unsur DPR dan dari unsur pemerintah. Nah, barulah dia dibahas pada putaran berikutnya. Jadi sekarang ini sebetulnya bolanya ada di pemerintah. Nah, pemerintah menyatakan menunda. Namun pemerintah juga menyatakan DPR agar seraplah aspirasi, gitu kan. Nah, jadi ada dua posisi. Kalau menurut saya sih posisi yang utamanya sekarang bola itu di pemerintah. Posisi yang lain memang DPR punya kewenangan untuk melakukan evaluasi prolegnas secara berkala. Baik, Pak Mul. Sebentar, mohon maaf ini saya potong Pak Mul. Ini ada pertanyaan dari Pak Iman Sulaiman, Pak Mul. Ya. Ada yang menyatakan bahwa PKS menerima dengan catatan RUU-HIP pada rapat balik. Mohon klarifikasi. Mungkin tadi sudah diklarifikasi, tapi mungkin beliau sudah baru bergabung. Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit, Pak Mul? Ya, jadi ini menurut pandangan kami, karena tadi itu pada saat notulen itu disusun, itu sebenarnya adalah rapat terakhir dari Panja. Yang tanda kutip adalah rapat pleno balik. Rapat pleno balik itu dipimpin oleh Ibu Rike sebagai wakil pimpinan balik dan juga sebagai ketua Panja. Nah, ini kan orang yang sama, laporan dari ketua Panja ya beliau, yang memimpin sidang juga ya beliau. Nah, karena ketergesa-gesaan proses ini, maka hampir sebagian besar dari fraksi tidak membuat laporan atau pandangan mini praksi di dalam pleno itu. Semestinya kan pleno pengambilan keputusan tingkat 1 itu kan membuat pandangan mini praksi. Tidak membuat. Ini PKS belum membuat. Maka kami hanya menyampaikan catatan yang intinya menolak dari RUU ini. Ya, dengan catatan ini yang agar dimasukkan kalau memang bisa diteruskan. Nah, karena proses seperti itu, ya kan kita menunggu masukan atau catatan-catatan kami dimasukkan. Ternyata memang tidak keluar. Di dalam draft yang ada itu tidak dimasukkan catatan-catatan kami. Karenanya kami menyusun pandangan mini praksi. Resminya kan harus ada itu. Jadi itu tanggal 22 April. Kita susun pandangan mini praksi yang menyatakan menolak RUU HIP itu. Dan kemudian ketika dicetak draftnya itu, RUU HIP draftnya ada kolom-kolom tanda tangan 46 halaman masih paraf. Perwakilan kita tidak menerima itu, tidak paraf karena kita menolak. Ya kan? Nah, itu dua proses bukti kita menolak. Kemudian setelah dari balik ini, maka akan dibahas di tahap berikutnya adalah di Badan Musyawarah Bamus DPR untuk diagendakan di dalam rapat paripurna. Pimpinan kita, wakil kita di Bamus menolak agar ini tidak dibawa ke paripurna. Itu bukti kita menolak. Yang ketiga. Yang terakhir, keempat. Di paripurna, pengambilan keputusan akhir. Kita menyiapkan pandangan akhir praksi. Di dalam pandangan praksi tertulis, kita menolak. Itu yang keempat. Karena tergesa-gesa proses paripurnanya itu menjelang maghrib, pandangan praksi-praksi itu nggak dibacakan dan tidak membacakan, ya kan? Maka langsung saja setuju, tok. Wah, kita nggak setuju, kita ambil mic, mic-nya mati, ya kan, mute. Karena mati kita maju ke depan. Tidak, pandangan mini praksi ini kita menolak. Ini buktinya kami menolak. Ya, tapi kan sudah diketok, ya kan? Kayak gitu. Pak Mul, ini kan RUU Haluan Ideologi Pancasila ini di media itu yang berkembang adalah ini sebagai penguatan salah satu lembaga yang sudah dibentuk ini, BPIP. Ya.
Seperti itu ya. Tapi isi daripada kan ada 60 pasal di dalamnya ya Pak Mul ya. 60 Ya. pasal itu tercerminkan nggak penguatan itu ke kelembagaan BPIP atau Ya, justru ini merambat ke yang lain-lain seperti itu Pak Mul? awalnya itu. Awalnya saya juga begitu. Ini terkesan draft awalnya itu memang ini hanya stempel nih bagi pembentukan, bukan pembentukan sebenarnya. Iya, pembentukan boleh lah ya. Hmm. Pembentukan melalui undang-undang BPIP ini. Sebelumnya dalam bentuk Perpres kan? Dalam Ya. Perpres itu dibentuk BPIP. Sekarang dinaikkan dengan adanya undang-undang. Bahkan detail itu. Tugas pokok dan fungsinya ada. Yang menurut saya itu harusnya cukup lah dengan Perpres. Kalau undang-undang cukup satu kalimat saja bahwa terkait dengan pembinaan, ya kan, maka dibentuk badan BPIP yang bertanggung jawab langsung pada presiden, titik. Ya, Selebihnya diatur dalam Perpres. Ini enggak detail. betul. Sehingga ada sekedar ada kesan kalau nggak salah partai apa lupa saya yang menyatakan di pandangan akhirnya itu apa di pleno balak, ini kita jangan menjadi sekedar stempel dari pembentukan BPIP ini. Betul, Ada betul. kesan itu. Tapi Baik, menciut ketika banyak pasal lain dimasukkan. baik Pak Mulyanto. Hmm. Berarti kita bisa sampaikan bahwa tadi saya yang penjelasan Pak Mulyanto sampaikan sebelumnya BPIP tadi bahwa PKS sudah 4 kali menolak proses perumusan RUU HIP ini, bahkan ada insiden mic mati dan sebagainya pada saat menyampaikan instruksi, padahal konteksnya adalah pandangan mini ini sangat esensi karena fraksi PKS adalah menolak ya, seperti itu ya Pak Mulyanto. Ini teman-teman, mohon Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan PKS Legislative Corner melalui akun Facebook Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan juga melalui YouTube Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, jangan dulu beranjak pergi kemana-mana karena pembahasannya kita akan kembali setelah video berikut ini. Ya, Bapak Ibu yang masih setia menonton PKS Legislative Corner ya, kita bisa mengunjungi ada kanal resmi daripada Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bisa langsung dilihat melalui Instagram dan juga YouTube, Facebook, dan kita juga selalu mengupdate informasi terkait perjuangan PKS melalui newsletter, dan tentunya itu sangat bermanfaat untuk bisa diketahui terkait perjuangan PKS mengawal aspirasi daripada masyarakat untuk berkhidmat. Ada pertanyaan melalui YouTube ya, mungkin bisa kembali Pak Dadang Syuhada bertanya, Pak, melihat ormas-ormas di masyarakat seluruhnya tidak ingin ada RUU HIP ini. Gimana caranya PKS untuk berinterupsi untuk membuat RUU HIP ini? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Pak Mulyanto ya. Cuman kalau ke depan seperti itu, tiba-tiba setelah di drop dilakukan pembahasan lagi. Apa sih kira-kira sikap PKS nih Pak Mulyanto? Iya, pertama kan kita sudah minta kemarin ya di dalam Oke kita ya. paripurna, kita menyampaikan bahwa masyarakat sudah seperti ini, masukannya, aspirasinya menolak. Karenanya DPR agar bisa menyikapinya secara prosedural dengan arif dan bijaksana. Itu inti yang disampaikan Pak Ustadz Abu Bakar kita, Al-Habib. Pihak pemerintah sendiri menyatakan menunda, kan gitu ya. Bolanya seperti itu. Jadi bisa kita terus berusaha lobby-lobby di tingkat DPR agar segera terjadi pembahasan di Bamus misalnya, agar Bamus menindaklanjuti untuk meminta Balek mereview RUU HIP ini. Untuk kemudian Balek memutuskan untuk merevisi prolegnas. Nah, kita harus lobby dengan partai-partai lain berusaha agar direview prolegnas lalu mencoret RUU HIP ini
sudah barang tentu karena prolegnas diputuskan tripartit melibatkan pemerintah dan DPD RI, maka nantinya harus ada raker tripartit itu merevisi prolegnas. Nah, itu satu sisi. Yang kedua kan di sisi lain adalah pemerintah. Pemerintah menyatakan menunda. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba kalau pemerintah, ini seuzon kita ya, tiba-tiba meneruskan, mengirim DIM, membuat surprise, datang ke DPR, si DIM-nya itu. Maka sikap kita harus melobi lagi untuk menolak pembahasan DIM ini, kan gitu. Nah, jadi ini panjang ini. Walaupun posisi PKS sendiri ya Pak Mulyanto ya, minoritas di DPR sekarang Pak Mulyanto. Ya kan suara kita 2%. Sementara umat apa-apa maunya ke PKS mulu. Dukung dong PKS di 2024. Kan begitu. Jadikan partai PKS ini partainya umat gitu ya. Kita berjuang bersama-sama. Jadi di partai parlementer pun kita berjuang parlemen bersama umat gitu. Jangan PKS kecil cuma sedikit gitu kan. Akibatnya kalah terus kita. Iya. Ini dari PKS TV DPR RI, penarikan atau dari YouTube-nya, penarikan atau pembatalan RUU inisiatif sesuai mekanisme perundang-undangan atau seperti apa? Gimana itu, Pak Mulyanto? Sudah sesuai belum? Tadi saya bilang, karena inisiatif DPR kan setelah diketok ini kan larinya ke pemerintah. Ke pemerintah, berarti bola liar sekarang di pemerintah ya Pak Mulyanto ya? Bola resminya tuh di pemerintah sebetulnya. Kalau nanti setelah ada DIM balik lagi ke DPR, baru wilayah DPR lagi. Oke, baik Pak Mulyanto. Tadi sebelumnya ada pertanyaan sepertinya dari Mas Mulyono tadi ya. Bisa ditampilkan dari Facebook. Bagi Bapak Ibu yang kita karena waktu kita tersisa lebih kurang sekitar 10 menit ke depan, kita berharap Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau juga masukan yang konstruktif tentunya bagi fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dari Pak Marjono atau Pak Marjono Ono di Facebook ya ini, janganlah diutak-atik lagi Pancasila itu. Atau janganlah diutak-atik lagi Pancasila itu lagi. Sudah mantap dicetus oleh tokoh pendahulu pendiri bangsa Republik Indonesia ini. Ini mungkin harapan ya, Pak Marjono ini memberikan harapan dan mudah-mudahan PKS tetap memperjuangkan. Terus ada Pak Sigiono Yono juga. Waduh, Pak Yono semua ini ya. Mantaps katanya ya, mantaps. Ada lagi mungkin dari Mas Agus Triwasono. Hashtag terima kasih PKS. Ya. Ada lagi mungkin yang komentar terkait. Ya, kita kembali Pak Mulyanto. Wah, ini dari Mas Mawan Nawau ya. Maju terus PKS, ganyang PKI yang dukung Partai Komunis katanya. Waduh, padahal Partai Komunis sudah nggak ada lagi ya Pak Mulyanto ya. Ini kita mungkin karena sesinya adalah kita menuju pada sesi-sesi akhir nih Pak Mulyanto. Harapan Pak Mulyanto sebagai salah satu anggota Panja RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Sebenarnya kan nilai-nilai Pancasila ini core value-nya itu sudah diterapkan. Bahkan DPR atau melalui lembaga Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR kan selalu itu ya sosialisasi 4 pilar itu. Pancasila itu salah satunya. Dan itu selalu disuarakan. Bahkan ini sangat sering disampaikan pada saat kundapil ya atau kunjungan dapil atau juga pada saat reses seperti itu. Harapan Pak Mulyanto melihat Pancasila ini nilai-nilai untuk bisa diimplementasikan masyarakat itu seperti apa Pak Mulyanto? Ya, jadi sebetulnya menurut pandangan saya ya, Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai dasarnya tercermin di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar kita, juga di dalam tap-tap MPR yang ada, yang kemudian juga MPR melakukan sosialisasinya. Ada tap MPR tentang etika bernegara. Sebetulnya sudah cukup Pancasila itu sebagai kata-kata, sebagai wacana, sebagai sesuatu yang disebut. Yang kita inginkan adalah kita negara Indonesia ini yang nilai-nilai Pancasila itu udah ada di dalam jiwa kita. Karena kan Bung Karno cuma menggali nilai-nilai itu udah ada dan kita praktekkan. Nah, yang utama adalah core value dari Pancasila itu mari kita praktekkan dengan tantangan zaman yang berbeda. Dengan lingkungan strategis yang berubah. Dengan perubahan dinamika. Misalnya perang dagang Cina dan Amerika. Kemajuan sains dan teknologi. Ya kan?
dan berbagai perubahan-perubahan yang mendasar yang melingkupi bangsa dan negara kita ini. Kita harus merespon itu sehingga kita bisa meningkatkan menjadi sebuah bangsa yang berdaya saing, yang unggul. Ya kan? How? Bagaimana caranya? Ini kan sudah dapat dikatakan nggak memerlukan lagi perangkat-perangkat ideologis seperti perundangan terkait Pancasila karena sudah ada itu. Tinggal kita justru kembangkan, ya kan? Pancasila dalam sebuah amal. Bukan dibicarakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Itu namanya hanya sekedar wacana ngaku. Yang penting buktikan bahwa kita sebagai insan Pancasila, manusia Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, maka kita religius, anti korupsi. Itu value. Kita adalah manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang diminta oleh Tuhan kita untuk belajar setinggi-tingginya, meskipun negeri Cina. Belajar tinggi, kejar ilmu, sehingga kita ahli di dalam berbagai bidang. Kan begitu. Amal dari Pancasila itu yang harus terus digelorakan. Iya, setuju Pak Mulyanto. Ya ini juga karena memang di netizen ini kan memang banyak sekali ya, terlebih kemarin pada saat konstelasi politik itu di 2019 itu ya, saya Pancasila seperti itu ya, hashtag saya Pancasila ya, semua merasa Pancasila, padahal Pancasila itu memang bukan dirasakan tapi harus diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, seperti itu Pak Mulyanto ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti mengakhiri diskusi ini, kita tampilkan video terakhir yang bisa kita perlihatkan bagaimana heroiknya salah seorang anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, menyampaikan pesannya di dalam sidang paripurna kemarin. Ya, kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPR yang saya hormati, Dr. Puan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, dan Pak Aziz dan Pak Gobel dan Pak siapa lagi yang ada di sana? Nggak ada. Dan anggota semua yang terhormat. Saya ingin menyampaikan tanggapan dari suara publik yang muncul sementara ini. Perguliran aspirasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila telah kita lihat, Pak Aziz, mendapat reaksi yang sangat luas sekali. Ya. Publik dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakan dengan lantang. Ya. Tentunya hal ini harus kita dengarkan dengan baik dan kita respon dengan bijak. Karena kita wakil mereka semua. Bahwa ada kenyataannya rancangan undang-undang ini banyak menimbulkan problematika, bukan sekedar perdebatan, namun sudah jadi penolakan. Sudah jadi penolakan. Apakah jadinya kita jika kita tidak mendengarkan ketua, tidak mendengarkan masukan-masukan publik ini? Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan, jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda juga beberapa menolak, paripurna veteran-veteran TNI pun menolak. Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka, Pak Aziz. Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius, yaitu berupa pandemi. Banyak yang menjerit karena PHK. Belum lagi mereka yang tiba-tiba tagihan listriknya melonjak naik. Pegel mereka tuh dengarnya, lihatnya. Mereka juga butuh perhatian kita. Kita harus fokus memikirkan bagaimana menangani pandemi ini, Pak Ketua. Kita harus fokus memikirkan penanganan dampak COVID-19 ini. Di sisi lain, pemerintah sudah menyatakan akan menunda pembahasan rancangan undang-undang ini. Saya bangga dan saya bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini. Lembaga legislatif seharusnya sensitif terhadap aspirasi publik. Alangkah lebih baik jika kemudian kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Ya. Kita sampaikan pada publik bahwa rancangan undang ini akan di-drop. Tentu ini akan buat masyarakat adem, tenang, nyaman, dan aman.
ya. Ini akan mengurangi gejolak dan tentu akan berdampak baik pada imunitas masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi tenang. Nah, mungkin inilah yang saya sampaikan Pak Ketua dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan anggota semua. Semoga masukan rakyat yang bersuara keras dan lantang di masyarakat dapat kita terima dan kita sensitif sebagai members of parliament. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ini di ujung acara kita pada diskusi pada siang hari ini PKS Legislative Corner. Bagi Bapak Ibu yang masih menyaksikan, kami berterima kasih sekali. Kita berharap dengan adanya dukungan Bapak Ibu, kegiatan ini bisa langsung setiap hari, setiap Jumat kita akan lakukan diskusi ini agar nantinya kita bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan juga masih di PKS Legislative Corner dengan tagline-nya membahas isu dari sudut yang pas. Insya Allah kita juga selalu akan coba memperbaharui hal-hal yang menurut kita perlu kita sampaikan ke publik terkait dengan perjuangan kita dalam berkhidmat, berjuang bersama rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulang ini di channelnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Facebook dan juga melalui YouTube. Dan juga bisa bergabung nanti insya Allah di Jumat depan dengan tema dan topik yang berbeda. Ya Pak Mulyanto, masih terhubung saya dengan Pak Mulyanto. Ya. Ya Pak Mulyanto, ini kita sudah selesai diskusinya Pak Mulyanto. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya menyampaikan terkait dengan pembahasan kronologis RUU HIP dan juga menjelaskan di mana positioning PKS. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini kepada Dr. Mulyanto M.Eng, anggota Badan Legislasi Balik DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjadi anggota Komisi 7 DPR RI dan juga anggota Panja RUU Haluan Ideologi Pancasila. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk terakhir menyampaikan pesan atau masukan kepada kita melalui kolom komentar, masih kita tunggu. Dan juga kepada Pak Mulyanto mungkin untuk closing terakhir, Pak Mulyanto bisa disampaikan kepada publik terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Silakan Pak Mulyanto. Ya, harapan kita memang yang pertama adalah pemerintah maupun DPR harus betul-betul bisa mencerna, mengolah dan menindaklanjuti aspirasi publik yang meluas ini. Yang menurut saya bukan hanya dari kaum muslimin, keumatan, tapi umat-umat beragama lain pun juga menyampaikan aspirasi yang serupa. Juga dari purnawirawan TNI, dari pemuda Pancasila, rumah Pancasila, dan ormas lain, ormas kebangsaan lainnya. Ini banyak yang menyampaikan aspirasi. Belum dari daerah-daerah ya, berbagai daerah sudah menampilkan ya sikap-sikap yang tegas terhadap ini. Termasuk tadi pagi saya menerima tamu melalui Zoom masyarakat forum silaturahmi ulama Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kemarin saya juga bersilaturahmi Zoom dengan ketua dan sekretaris Majelis Ulama se-Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di daerah juga sudah bergerak ya aspirasi masyarakat itu. Nah, pemerintah, DPR harus betul-betul bisa menyerap aspirasi ini sehingga kita menjadi efisien dalam mengelola aspirasi. Jangan sampai kita tidak efisien, menumbuhkan banyak gejolak dulu baru kita terima. Nah, ini kan costly, membuang banyak biaya. Kita harus bijaksana menghadapi hal-hal seperti ini. Demikian dari kami, Mas Erlanda. Terima kasih banyak Pak Mulyanto. Dari publik mungkin dari komentar netizen juga sudah ada. Ya dipersilahkan kita naikkan. Dari Mas Bambang Triharnoko, aspirasi publik dan ormas-ormas adalah menolak RUU HIP dalam rangka memperjuangkan aspirasi tersebut.
Mungkin perlu pencerahan bagi publik terkait prosedur dan mekanismenya di DPR ketika RUU ini merupakan usulan DPR. Juga terkait positioning DPR dan pemerintah dalam setiap tahapan prosesnya, supaya publik paham bahwa aspirasi diperjuangkan melalui proses dan tahapan-tahapan tidak bisa instan. Ya baik Pak Bambang, insya Allah nanti kita akan coba menyampaikan lagi, dan juga kita tadi sudah sempat membahas itu, mungkin bisa dilihat nanti pada siaran ulang daripada kegiatan PKS Legislative Corner ini. Dan dari Mas Marwan Gunawan, masyarakat berharap besar kepada PKS di parlemen sebagai penjaga Republik Indonesia dari rongrongan yang ingin menghidupkan kembali komunis. Ada lagi dari Mas Yujino Ikan Yujin, ya, batalkan saja RUU HIP, umat menolak. Ya, artinya masih banyak sekali yang sangat pendukung PKS dalam positioning ini. Mas Abitri, ya, para wakil rakyat seharusnya peka terhadap kemauan rakyat. PKS semoga tetap tegar dalam berjuang. Terima kasih Mas Abitri. Ada lagi mungkin dari YouTube ataupun dari Facebook yang sudah memberikan komentar. Ya kita pikir kita cukupkan saja ya Pak Mulyanto, karena memang diskusi kita ini berjalan 1 jam dan alhamdulillah ini sudah lebih 6 menit kita berdiskusi. Terima kasih banyak, luar biasa atas semangat dan perjuangannya Pak Mulyanto. Kami doakan semoga Pak Mulyanto dan juga anggota Panja fraksi Partai Keadilan Sejahtera senantiasa bisa selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat, menyuarakan keberpihakan dan kebenaran, walaupun pada posisinya PKS adalah minoritas di DPR, tapi kita bisa berjuang bersama rakyat. Terima kasih banyak Pak Mulyanto. Saya Erlanda Juliansyah Putra, tenaga ahli fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mohon undur diri pada kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada PKS Legislative Corner, membahas isu yang pas dari sudut yang tuntas. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa